kesempatan sehingga kita masih disempatkan menghadiri acara kita di pada siang hari ini. Yang kedua, dan tidak lupa juga, marilah kita sambut Maulid Nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana karena beliaulah makanya kita bisa merasakan betapa nikmatnya hidup di zaman sekarang. Dan tidak itu juga, marilah kita sampaikan kirim salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Dan di mana pada tahun itu disebut namanya dengan tahun Gaza. Dan di mana seorang kerajaan yang bernama Abraha dengan kekuasaannya penuh dengan kekerasan, dengan penuh kekejaman, yang mana pun mereka pada takut pada dirinya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang berlama lagi karena waktu saya hanya sedikit dan singkat. Saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua kata yang dimana saya katakan nanti akan menjadi beribu kata. Yang saya hormati Dewan Juri, dan saya hormati lagi dan saya muliakan Kepala Sekolah Madrasah yang senang hatinya untuk berbuat acara ini kepada kita semua. Jikalau nanti dalam acara ini saya ada berbuat kesalahan atau kelebihan dan kekurangan, terlebihnya saya mohon maaf. Karena yang saya manusia biasa, tidak lupa dan tidak lepas dari perbuatan dosa. Karena tempat saya pertamanya adalah neraka, kemudian masuk surga. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan judul pidato saya berjudul Perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika lain sudah mendapatkan ciri-ciri khasnya. Dan ketika Rasulullah SAW menjelang dewasa, dari menggembala domba hingga dia berjuang demi agama kita. Beliau berjuang demi agama kita rela-rela mati-matian. Berjuang demi agama kita rela mati-matian, harta dikorbankan, nyawa dikorbankan. Mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi, dari mengajak keluarga dan saudara-saudaranya, hingga sahabatnya diajak dengan pelan-pelan, hingga dia dakwah terang-terangan. Rasulullah SAW berdakwah gelap-gelapan, bukan gelap-gelapan deh, sembunyi-sembunyi, dikarenakan pada saat itu baru Nabi Muhammad kita yang masuk Islam. Gak mungkin kayak kita kan, datang masuk sekolah baru satu murid, sok belaga, habis kena keroyok. Jadi ketika kita beradaptasi kepada orang lain, kita harus menjaga adab kita dulu. Jika suatu kelompok umpamanya di sini geng buaya, geng kampak, geng pensil, geng spidol, geng pena, geng penghapus pun jadilah. Ketika seorang datang memilih, pasti yang pertama kali mencari geng paling kuat. Mana geng paling kuat? Mana geng paling kuat? Kampak, buaya, pena, pensil, spidol, penghapus. Geng apa paling kuat? Di antara mereka yang tadi? Geng penghapus. Geng buaya. Kenapa sedemikian geng buaya paling kuat? Buaya itu dia hidup, sedangkan kampak tajam kalau tidak digunakan tidak berguna dia, hanya benda mati. Ketika kita seseorang datang kepada suatu kaum mencari kelompok yang lebih kuat, dia akan datang kepada geng buaya. Ya Rasulullah seperti itu juga ibarat kata. Baru dia sendirian, dia adaptasi dulu. Dia adaptasi, baru dia mulai mengajak satu orang, satu demi satu, supaya mereka dapat satu tambah satu dari 3, tambah 1 4, tambah 1 lagi 5, tambah 1 lagi hitung sendiri aja nanti. Setelah mereka, Rasulullah SAW berhasil mengajak para sahabatnya, keluarga dan istrinya
barulah beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan itu bukan berarti hidupkan lampu baru terang, bukan. Secara terang-terangan ini dia meluas. Di suatu lapangan beliau berdiri di atas yang lebih tinggi, yang lainnya di bawah. Beliau ceramah seperti saya sedang lakukan sekarang ini. Bedanya kita sama rata tempatnya. Sebenarnya seharusnya ada kursi kan. Saya diri di atas dan di bawah gitu. Biar agak istimewa sedikit. Karena saya kan seorang apa ya? Seorang murid yang menyampaikan rahmat melalui saya. Ya semoga rahmat yang saya sampaikan ini kalian terima. Kalian terima, kalian laksanakan, kalian masuk surga, insya Allah saya masuk surga juga. Kalau kalian tidak laksanakan tidak masalah. Saya pun tidak masuk neraka karena saya sampaikan. Jadi saya tidak bersalah karena saya memiliki ilmu itu sudah saya bagi ya. Sumpama saya bagi ilmu ini kalian tidak laksanakan, jadi bukan masalah lagi. Sekarang saya cuma masih takut kepada kalian semua bahwasanya ilmu ini harus diamalkan dan berbagi sesama Islam biar tidak sesat dan tidak akhir zaman. Saudara, Rasulullah SAW berjuang demi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang menerang. Rasulullah pun akhirnya menjalannya peperangan. Peperangan Rasulullah SAW bukan cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Peperangannya bukan di HP ya, FF ya kan, tembak, setiap, mati kau, headshot. Bukan peperangan seperti kita mainkan di game online, bukan. Ini nyata. Sudah banyak Rasulullah SAW kehabisan berjuang. Salah satunya pada peperangan yang sangat-sangat ditakutkan. Gara-gara apa? Gara-gara pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak mendengarkan kata-kata Nabi Muhammad. Sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, naik ke atas bukit jangan turun. Naik ke atas bukit jangan turun. Tapi pasukan Nabi Muhammad sudah menang perang. Pikir mereka pasukan orang kafir mundur, pikir sudah menang. Padahal itu memang strategi orang kafir. Mereka mundur supaya mereka kaum Nabi Muhammad itu turun supaya mereka naik ke atas bukit. Gara-gara harta mereka membantah kata-kata Nabi Muhammad sehingga mereka kalah dalam peperangan. Itulah salah satu Nabi Muhammad peperangan yang cukup yang dikecewa Nabi Muhammad atas peperangan tersebut. Nggak enak ceritanya, dibikin rusak-rusak. Dari mana buat ini? Siapa buat mic tadi ini? Isi dong. Kan perpegi bagus-bagus. Ketika Nabi Muhammad bilang jangan turun dari bukit, mereka malah turun. Iya, suruhnya sap. Oh, iya, merdeka, kita kaya dapat harta orang kafir. Iya, kita kaya. Kayak mereka udah turun ke bawah, tapi mereka atas mati di bawah tembak anak panah. Sayang sekali. Disitulah salah satu sahabat Nabi Muhammad, saya lupa namanya pula, nggak kenalan waktu itu kan, mati. Itu Rasulullah belum sedihnya, kecewa atas kematian sahabatnya sendiri. Rasulullah SAW berjuang mati-matian untuk kita. Nyawa ditaruhkan, harta ditaruhkan, sahabatnya ditaruhkan untuk agama kita, hanya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan zaman sekarang ini kita hidup dan terang menerang. Waktu malam nggak ada lampu, tinggal hidupkan senter. Nggak ada lampu hidupkan senter. Mati PLN hidupkan mesin. Mati PLN mati mesin ya gelap. Jadi Rasulullah SAW ini sudah berjuang mati-matian demi agama kita ini, yang dimana Rasulullah SAW mengorbankan seluruh harta istrinya. Rasulullah SAW itu tidak orang kaya. Itu orang kaya. Dia pertama itu sederhana, karena nikah dengan janda yang kaya, beliau pun jadi orang kaya. Dan beruntungnya lagi Rasulullah mendapatkan istri yang sabar dan tabah. Turut pula kepada suaminya. Semoga saya yang berdiri di sini mendapatkan istri juga seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya saja yang lainnya enggak ya. Nanti kena pilihan apa yang enak-enak. Saya dengan enak udah syukur saya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat kecewa atas peperangan yang saya ceritakan tadi, karena kaumnya melanggar kata-katanya. Setelah itu bubarlah, mereka pulang dengan kekalahan. Setelah peperangannya cukup banyak dilalui oleh Muhammad SAW, tibalah saatnya azan Nabi Muhammad. Setelah lama hidup, tibalah azan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu azannya datang,
bagus-bagus malaikat datang turun dari langit ke bumi. Dalam posisi saat itu Nabi Muhammad itu sedang berbaring di atas ranjang, dan tepat di sampingnya adalah istrinya. Dua malaikat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat penyebut maut. Ketika mereka turun, malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, pintu surga sudah telah dibuka untuk menyambutmu." Apa kata Nabi Muhammad? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Rasulullah SAW ketika dia aja mau mati masih ingat kepada kita. Sedangkan kita hanya memperingati maulid Nabi, hanya memperingati kelahirannya saja kita tidak mau. Bagaimana pula kita bisa menghargai perjuangan Rasulullah SAW dari dia ceramah sembunyi-sembunyi hingga terang menerang hingga ajal dia. Rasulullah SAW ketika itu dicabut mautnya. Dicabut maut itu ibarat kata dalam hadis menarik rambut di dalam pasir, dalam beras pula. Tepung, itu dia, tepung. Menarik rambut bagikan dari tepung. Otomatis dia akan lembut dan mudah. Dia harus lembut. Ya Rasulullah SAW pun ditarik nyawanya pelan-pelan. Tetap merasakan sakitnya, itu betapa sakitnya maut. Sehingga Rasulullah SAW pun mengalah dan dia merasa mengeluh betapa sakitnya itu maut dirasakannya.